Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan-rekan sekalian. Halo, bagaimana kabar kalian semuanya? Saya berharap kabar kalian baik-baik saja ya dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini merupakan podcast pertama dan pengalaman baru bagi saya. Sangat senang rasanya dapat berbagi ilmu dan pengalaman dengan kalian sahabat-sahabat yang nantinya mendengarkan podcast ini. Yang mana podcast ini merupakan tugas individu dari Latsar CPNS yang sedang saya ikuti. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dian Pranata Putra, asal Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, bekerja di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Daerah Kabupaten Padang Lawas. Saya menjabat sebagai petugas sarana dan prasarana transportasi darat. Baiklah, pada podcast saya kali ini, saya akan membahas pada tanggal 27 Juli 2021 silam, Kementerian Pan-RB meluncurkan core values dan employer branding baru bagi aparatur sipil negara atau ASN. Diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Berakhlak dikenal sebagai core values ASN seluruh Indonesia dan bangga melayani bangsa sebagai employer branding ASN. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Core values ASN ini adalah inti dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sementara bangga melayani bangsa adalah pemutakhiran dari employer branding ASN sebelumnya, yaitu melayani dengan sepenuh hati. Core values ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat, namun juga pada tingkat daerah. Sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo, yaitu ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. Berakhlak merupakan panduan perilaku bagi ASN, nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dan menjadi pondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detail dari nilai-nilai yang akan kita bahas pada podcast kali ini, yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan memiliki definisi komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Dengan kalimat afirmasi, kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Berorientasi pelayanan memiliki 3 kata kunci. Yang pertama, responsivitas, yang kedua, kualitas, dan yang ketiga, kepuasan. Dengan kode etik panduan perilaku, yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya, sebagai ASN yang bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas, berinovasi serta mensosialisasikan kepada pengusaha atau operator yang bergerak di bidang transportasi untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses ataupun menggunakan transportasi umum. Cara yang dilakukan yaitu seperti kemudahan masyarakat dalam pemesanan tiket secara online, yang dahulunya masyarakat harus datang langsung ke PO atau loket-loket untuk membeli tiket secara manual. Dengan cara ini dapat memberikan kemudahan serta efisiensi waktu dan biaya sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan transportasi umum. Kemudahan tersebut juga berpengaruh ketika masyarakat ingin memesan tiket jauh-jauh hari, dapat langsung diakses. Keberangkatan transportasinya juga jelas dan tepat waktu sesuai jam yang sudah ditentukan di tiket, sehingga tidak menjadi kendala ataupun persalahan waktu lagi bagi masyarakat. Kode etik yang kedua yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dari poin kedua, yaitu pada saat saya bekerja maupun dalam menjalankan tugas pengaturan lalu lintas, harus memiliki sifat ramah, karena tidak jarang ditemukan apabila ada sebuah kemacetan di jalan, banyak pengguna jalan yang marah-marah maupun menghina petugas yang sedang bekerja.
Kita sebagai ASN yang berorientasi pelayanan harus memiliki sifat ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan dalam penyelesaian permasalahan kemacetan tersebut. Cara-cara yang dapat dilakukan dengan memberikan himbauan dengan ramah dan cekatan kepada pengguna jalan agar mengikuti aturan berkendara yang baik sehingga tidak menyebabkan kemacetan. Menertibkan parkir-parkir liar yang biasa menjadi penyebab kemacetan di jalan raya, serta memberikan himbauan secara baik dan ramah kepada pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan agar tidak berjualan di tempat tersebut. Ini merupakan cara sehingga saya khususnya ASN di bidang perhubungan dapat diandalkan apabila terjadi masalah lalu lintas. Kode etik yang terakhir yaitu melakukan perbaikan tiada henti. Pada poin terakhir, saya yang menjabat sebagai petugas sarana dan prasarana transportasi darat di Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas sangat dituntut untuk melakukan perbaikan tiada henti. Yaitu contohnya seperti apabila ada rambu-rambu jalan yang sudah tidak layak lagi, maka kami akan sigap untuk mengganti ataupun meremajakan kembali rambu tersebut untuk dapat digunakan masyarakat lagi sebagai peringatan, perintah, larangan, maupun sebagai penunjuk bagi pengendara untuk tidak melanggar aturan berkendara serta mematuhi peraturan lalu lintas. Baiklah teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian pendengar podcast saya, sekian yang dapat saya sampaikan pada podcast kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.